Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pembahasan iman kepada para rasul pada fasal kemaksuman para nabi, ingat ya bahwa para nabi ya yang dimaksud mereka maksum dari dosa besar adalah mereka maksum dari berlarut-larut dalam perbuatan dosanya dan tidak bertobat darinya. Tapi setiap mereka ya yang melakukan dosa besar, maka akan segera ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaan mereka menjadi lebih baik, derajat mereka semakin tinggi dari sebelumnya ya. Jadi mungkin dan terjadi ya, mungkin dan terjadi seorang nabi itu melakukan perbuatan dosa besar, namun kemudian tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertaubat segera, tidak. Yang ada dan yang terjadi ya, mereka itu maksum dari berlarut-larut dalam dosa ya. Mereka melakukan perbuatan dosa, maka akan langsung mereka ikuti dengan apa? Dengan bertaubat, dan derajatnya menjadi lebih tinggi, lebih baik keadaannya dari kebaikan sebelumnya ya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan ya, dan itu pendapat yang keliru ya, tidak ada nabi kok melakukan dosa besar. Karena kalau nabi melakukan dosa besar, siapapun itu nabi, maka mengurangi kesempurnaan dia sebagai makhluk, sebagai manusia yang sempurna ya, juga akan membuat umatnya lari dari mengikuti dia. Masuk nabi salah ya, masuk nabi melakukan dosa besar ya. Nah, ini pendapat yang keliru. Pendapat yang lain yang keliru juga, yang mengatakan bahwa para nabi itu ya tidak maksum dari dosa besar. Para nabi itu ada yang melakukan dosa besar, bahkan tidak bertobat darinya ya, dibiarkan berlarut-larut dalam dosanya. Ini pendapat yang lebih parah ya, pendapat yang lebih parah ya. Wali saja itu kalau berbuat dosa maka dia akan segera bertobat, padahal derajat para nabi jauh lebih tinggi dari derajat wali ya. Qala Syekh Shalih di halaman 202, wallahu ta'ala lam yadhkur fil Qur'an syai'an min dzalik an-nabiyyin minal anbiya illa makrunan bit taubati wal istighfar ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang akan dibawakan bukti dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menunjukkan, memberitahukan kepada kita ya adanya
nabi-nabi yang melakukan dosa besar tapi kemudian langsung bertaubat, segera bertaubat, maksum dari berlarut-larut. Maksum itu artinya terjaga, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dosa besar yang dilakukan oleh seorang pun nabi dalam Al-Qur'an, melainkan makrunan bitaubati wal istighfar, melainkan perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh nabi tersebut akan segera dibarengi dengan Allah sebutkan taubatnya dan istighfarnya. Kaqauli Adam wa zaujatihi alaihi wassalatu wassalam. Contohnya Nabi Adam, ya, contohnya Nabi Adam beserta istrinya Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yakni Nabi Adam dan istrinya, setelah melakukan dosa besar, melanggar larangan Allah, ya, memakan buah dari pohon yang dilarang itu, ya, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzolimi diri kami telah berbuat dosa, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ya, Al-A'raf ayat 23. Wa qauli Nuh alaihi salatu wassalam, ya, juga contohnya lagi Allah beritakan dalam Al-Quran perkataan Nabi Nuh, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Surat Hud ayat 47. Ya, ketika Nabi Nuh mendapati anaknya ikut tenggelam, ya, bersama orang-orang kafir saat itu yang ingkar kepada Nabi Nuh, maka kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inna ibni min ahlik wa inna wa'adakal haqq. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji menyelamatkan aku dan keluargaku? Ya, wa inna ibni min ahlik, anakku itu keluargaku, kenapa anakku tidak selamat? Begitu maksudnya, ya. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu itu karena dia kafir, dia bukan keluarga kamu. Ya, anakmu itu karena dia kafir, dia bukan keluarga kamu. Ya, ini itu kan takun minal jahilin, aku ingatkan kamu jangan menjadi golongan orang yang jahil. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nabi Nuh kemudian langsung bertobat. Nah, itu dosa dari Nabi Nuh. Ya, makanya disebut oleh Allah di situ, ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, aku nasihati kamu, aku ingatkan kamu supaya jangan kamu menjadi golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbuat dosa. Nuh berkata, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari meminta kepada Engkau apa yang tidak aku ketahui ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati aku, niscaya aku akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Langsung bertobat. Ya. Wa qaulil Khalil alaihi salatu wassalam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim menganggap bahwa apa yang beliau ucapkan itu dosa. Ketika ditanya, ya, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Apakah kamu, wahai Ibrahim, yang merusak
sembahan-sembahan kami ini wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Ya, yang merusak itu yang paling besar ini, berhala yang paling besar ini. Coba kalian tanya ke mereka kalau memang mereka bisa ngomong. Ya, Nabi Ibrahim beranggapan itu satu kesalahan. Juga ketika Nabi Ibrahim ditanya, beliau bersama istrinya singgah di satu masyarakat yang rajanya itu hobi merampas istri orang yang cantik. Ya. Nah, istrinya Nabi Ibrahim siapa? Sarah, cantik. Maka nanti kalau kamu ditanya sama raja itu, kamu jangan bilang saya suami kamu, kamu istri saya. Kamu bilang aja saudara. Kalau saudara nggak dirampas. Ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab itu saudara. Ya. Apa maksudnya? Ya. Karena saat ini aku tidak tahu di muka bumi ini yang Islam bersaudara cuma aku dan kamu. Ya, saudara se-Islam. Nah, itu Nabi Ibrahim menganggap itu kesalahan. Ya. Maka Nabi Ibrahim segera bertaubat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman. Ya, di hari kiamat. Salah satu juga yang diakui sebagai kesalahan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya. Memintakan ampunan untuk ayahnya, padahal ayahnya orang musyrik. Ya. Wa qali waladhi atma'u an aghfira li khati'ati yaumaddin. Syu'ara ayat 82. Dan Allah dia yang aku berharap besar dia akan mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim mengakui. Wa qali Musa alaihissalam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Apa kesalahan Nabi Musa? Ya. Ini qataltu nafsan bighairi haqq. Nah, kesalahan Nabi Musa, aku membunuh orang Kipti, membunuh sukunya Fir'aun, padahal haram bagiku untuk membunuhnya. Dosa besar nggak membunuh orang yang haram untuk dibunuh? Dosa besar. Nah, Nabi Musa melakukannya. Nabi Musa segera diberi wahyu untuk bertaubat. Anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhid dunya hasanah fil akhirati inna hudna ilaik. Engkau adalah pembela kami, pengatur kami, ya Allah, ampunilah kami dan rahmati kami, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Dan catatkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat. Surat Al-A'raf ayat 155. Wa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Al-Qasas ayat 16. Nabi Musa juga berkata, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Wa qali falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Al-A'raf ayat 153. Ada lagi kesalahan Nabi Musa yang Allah beritahu dalam Al-Qur'an. Nabi Musa ini mengatakan apa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Ini kesalahan. Buktinya apa? Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, qala Nabi Musa berkata, subhanak, maha suci Engkau ya Allah,
tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat dan aku adalah orang yang beriman pertama dari umatku ini. Wa qala ta'ala an Daud alaihissalam. Contoh lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Daud. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Daud alaihissalam. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Surat Shad ayat 24. Nabi Daud kemudian memohon ampunan kepada Allah dan kharra raki'an wa anab. Ya, kemudian beliau sholat dan bertaubat. Nabi Daud memohon ampun, kemudian sholat dan bertaubat. Ya, faghafarna lahu dzalik. Maka kami memberikan ampunan kami kepada Daud. Ya, wa innalahu indana zulfa wa husna ma'ab. Dan Daud itu ya di sisi kami memiliki kedekatan dan tempat kembali yang terbaik. Ya. Wa qouli ta'ala an Sulaiman alaihissalam. Demikian juga Allah memberitakan tentang Nabi Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Shad ayat 35. Nabi Musa berkata, ya Allah, ampuni aku dan karuniakan kepadaku istana yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun selain aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ya. Wa amma Yusuf as-Siddiq alaihissalam falam yadhkurillah anhu dzamban falihadza lam yadhkurillah anhu ma yunasibu dzam minal istighfar bal qala kadzalika lanasrifa anhu su'al fakhsha innahu min ibadina mukhlasin. Sedangkan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Yusuf punya dosa, melakukan dosa. Karenanya ya, Allah tidak menyebutkan istighfarnya Nabi Yusuf. Beda dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tadi. Kalau Nabi Yusuf, karena beliau tidak melakukan dosa, ya, maka Allah tidak memberitahukan kepada kita Nabi Yusuf istighfar gitu atas dosanya. Tapi yang Allah firmankan tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su' wal fakhsha. Demikian itulah kami jauhkan dari Yusuf apa? As-su' wal fakhsha, perbuatan kotor dan perbuatan zina. Innahu min ibadina mukhlasin. Karena Nabi Yusuf itu termasuk hamba kami yang bertauhid, hamba kami yang ikhlas. Fakhbara annahu sarafa anhu su' wal fakhsha. Allah beritahu kepada kita bahwa Allah memalingkan dari Nabi Yusuf keburukan perbuatan kotor, perbuatan zina. Wa hadza yadullu ala annahu lam yasdur minhu su' wala fakhsha, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan zina, tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Lalu bagaimana dengan ya keinginan Nabi Yusuf untuk apa namanya? Untuk melayani ya istri daripada Al-Aziz, majikannya itu. Wa amma qaulu ta'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi falham ismul jins tahtahu naw'an. Adapun firman Allah dalam surat Yusuf ayat 24 ya, wa laqad hammat bihi, istrinya Al-Aziz itu sudah apa namanya sudah berselera kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga berkeinginan kepada istrinya itu, kepada istrinya Al-Aziz. Ya, seandainya ya dia tidak melihat ya burhan ya dari
Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, keinginan itu ya ada dua. Kama qala Imam Ahmad, alhamu nau'an, hamu khatarat wa hamu israr. Yang pertama itu bisikan dalam hati. Yang kedua itu ya keinginan buruk yang dipiara dalam hati. Keinginan buruk yang dipelihara dalam hati. Nah, Nabi Yusuf bisikan, namanya Nabi Yusuf juga manusia, ya, digoda oleh bangsawan cantik, terbesit dalam hatinya. Wa kathabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab alaihi wa idza tarakaha lillah kutibat lahu hasanah wa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah wahidah. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, ya, jika seseorang itu punya keinginan berbuat jahat, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya, kalau kemudian keinginan itu enggak dia lanjutkan karena Allah, enggak dia lanjutkan karena takut kepada Allah, maka justru dicatat bagi dia satu pahala kebaikan. Orang punya terbisik dalam hatinya keinginan untuk berbuat maksiat, tapi kemudian dia taubat, ingat Allah, lalu enggak dilakukan keinginan itu, maka bukan dicatat dosa oleh Allah, dicatat pahala buat dia, satu pahala. Lalu kalau dia keinginan berbuat maksiat itu dia lakukan, ya, maka oleh Allah hanya dicatat satu dosa. Ya. Wa in tarakaha min ghairi an yatrukaha lillah lam tuktab lahu hasanah wa la tuktab lahu sayyi'ah. Sedangkan kalau wala tuktab alaihi sayyi'ah, sedangkan kalau dia punya keinginan jahat, kemudian keinginan jahat yang terbesit dalam hatinya itu enggak dia kerjakan, tapi bukan karena takut kepada Allah, ya, entah dia lupa, entah dia lalai dan sebagainya, pokoknya enggak dia kerjakan keinginan jahat itu, keinginan maksiat itu, maka enggak dicatat dosa, juga enggak dicatat pahala. Enggak dicatat dosa, juga enggak dicatat pahala. Kapan dicatat pahala? Kalau dia enggak ikuti, enggak dia biarkan, enggak dia kerjakan niat maksiatnya itu karena Allah, karena takut kepada Allah SWT. Ya, ini baru dicatat pahala. Ya. Kapan dicatat dosa? Kalau dia kerjakan niat buruk itu. Nah, Nabi Yusuf di sini wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Terbisik dalam hatinya, tergoda hatinya. Tapi Nabi Yusuf tidak membiarkannya. Ya, Nabi Yusuf menolaknya. Justru itu pahala mujahadah namanya, ya kan? Apa? Mujahadah. Ya. Perang batin melawan maksiat yang dibisikkan oleh hatinya. Itu mujahadah namanya. Dapat pahala. Ya. Lillah, makanya dikatakan laula ara'a burhana rabbi, karena Allah. Karena takut kepada Allah, makanya Nabi Yusuf nggak biarkan keinginan itu yang terbesit dalam hatinya itu. Wa Yusuf hamman tarakahu lillah. Jadi Nabi Yusuf, ya, terbisik dalam hatinya punya keinginan juga, digoda sama, ya, wanita bangsawan, wanita kota bangsawan lagi, ya kan? Makanya Imam Ahmad itu, seingat saya, beliau ditanya tentang wanita paling cantik di dunia itu wanita mana? Kata beliau wanita Mesir. Wanita Mesir. Kenapa wanita Mesir? Nah, iya, wong Yusuf itu orang paling ganteng, mosok yang goda perempuan biasa, ya kan? Yusuf itu manusia paling ganteng. Iya, tentu saja yang berhasil menggodanya juga wanita yang bukan biasa-biasa aja, ya kan? Iya. Wanita paling cantik juga yang bisa menggoyahkan hatinya Yusuf yang paling ganteng, ya kan? Jadi Yusuf tergoda. Alidzalika sarafallahu anhu su'al, tapi Yusuf meninggalkan
Ya, keinginan hati itu dia tinggalkan lillah karena takut kepada Allah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan apa? Memberikan karunia kepada Nabi Yusuf, bukan hanya dinaikkan derajatnya. Ya. Bukan hanya digugurkan dosanya, dinaikkan derajatnya, bukan. Lebih dari itu. Diselamatkan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan zina. Ini ikhlas sih, karena keikhlasannya. Nah, ini kisah Nabi Yusuf itu termasuk diantara dalil yang paling kuat, ya, termasuk diantara dalil yang paling kuat membantah orang-orang yang ingin mengagung-agungkan para nabi tapi keliru dengan mengatakan namanya nabi nggak ada yang berbuat salah. Kalau nabi berbuat salah berarti nggak sempurna. Ya, salah justru ketika seorang nabi itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, oleh Allah SWT langsung dikaruniakan kepadanya taubat dan semakin tinggi derajatnya. Ya, seperti Nabi Yusuf. Ya, seperti Nabi Yusuf. Bukan hanya dinaikkan derajatnya, tapi juga diselamatkan dari su'wal fakhsya, perbuatan kotor dan perbuatan buruk dan perbuatan zina. Ya. Wadzalika inama yakunu idza qamal muqtadhi lidzam, ya, wa aradahu al-ikhlas al-mujib linsirafil qalb anidzam lillah. Kapan keinginan bermaksiat seseorang itu oleh Allah ganti dengan pahala, diganti dengan pahala ketika, ya, keinginan untuk berbuat dosa itu dia lawan dengan keikhlasan. Dia lawan dengan keikhlasan. Ya, keikhlasan yang akan memalingkan hatinya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dicatat pahala. Meninggalkan keinginan berbuat maksiat karena Allah, ya, dicatat pahala. Fa Yusuf la yasdur minhu illa hasanah yusab alaiha. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tidak lain adalah apa? Amal soleh. Ya, amal soleh itu ada amal lahir, amal batin. Ya, amal soleh. Ya, tidak melakukan dosa sama sekali. Qala ta'ala innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang ketakwaannya itu sempurna, apabila, ya, disentuh godaan oleh setan, ya, disentuh godaan oleh segolongan setan, tadzakkaru, maka ia akan segera ingat kepada Allah, taubat kepada Allah. Fa idzahum mubsirun. Ya. Lalu mereka mubsirun akan menyadari, ya, melihat, ya, itu dosa. Nah, ini Allah bicara dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini Allah sedang berfirman tentang bukan nabi saja dari kalangan orang bertakwa itu kalau melakukan perbuatan dosa dia akan segera ingat kepada Allah, segera taubat kepada Allah SWT. Bagaimana para nabi, ya. Jadi kurang ajar, lancang mereka yang mengatakan ya nabi itu ya mungkin melakukan dosa, dan kalau nabi itu melakukan dosa juga mungkin juga nggak bertobat, dibiarkan berlarut-larut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dosanya. Itu kurang ajar, ya. Wong ini ayat Al-A'raf ayat 201. Orang bertakwa bukan level nabi. Orang bertakwa kalau dia tergoda, tersentuh godaan syaitan, dia itu akan segera ingat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila an qala masih ingat, ya? Jadi bagaimana kita mengikuti nabi ketika nabi itu melakukan dosa dan kesalahan? Yang kita ikuti adalah apa? Taubatnya. Segera ia
tobat. Ini bagaimana Nabi itu ketika melakukan dosa segera ia bertaubat, ya, bukan yang diikuti malah melakukan dosanya, ya, terus mengatakan, ya, nggak tobat terus dia mengatakan, oh Nabi aja juga salah, Nabi juga melakukan dosa, bukan, ya, itu kekeliruan yang fatal, ya, kekeliruan yang fatal, ya, apa namanya, mainstreamnya namanya itu, ya, mainstream. Jadi ketika ada dalil itu ada sisi yang salah, ada sisi yang benar, tuh dia selalu mencomot yang sisi yang salah. Dia selalu mencomot sisi yang salah, gitu loh. Nah, itu. Ada orang-orang begitu, ya. Ada orang-orang yang begitu. Iya. Ila an qala bihadza yadhhar jawabu syubhati man yaqul innallaha la yab'atsu nabiyyan illa man kana ma'suman qabla an-nubuwah kama yaqulu dzalika ta'ifah min ar-rafidhah wa ghairihim. Dari penjelasan di atas kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diketahuilah, ya, kita tahu bantahan terhadap, ya, pemikiran keliru orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan sudah maksum sejak sebelum diangkat jadi nabi. Ya, ini pendapatnya siapa? Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah dan semisal mereka. Ya, orang-orang Syiah dan semisal mereka, termasuk orang-orang Sufi ekstrim. Ya, sebenarnya yang mereka inginkan itu bukan para nabi. Yang mereka inginkan itu adalah imam-imam besar mereka. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan Allah enggak mengutus seorang pun nabi melainkan sudah maksum sejak sebelum diangkat jadi nabi. Maksud yang diinginkan itu apa oleh mereka orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi ekstrim itu? Wali-wali mereka, imam-imam besar mereka. Karena menurut keyakinan mereka, ya, menurut keyakinan Syiah, imam-imam besar mereka itu derajatnya di atas para nabi. Ya, kalau para nabi saja itu sudah maksum sejak sebelum diangkat jadi nabi, apalagi imam-imam besar kami yang derajatnya di atas para nabi. Orang Sufi ekstrim juga begitu. Menurut mereka wali-wali, ya, wali-wali besarnya mereka, ada yang menyebutnya Ghaus, ada yang menyebutnya Kutub, ada yang menyebutnya Abdal, aneh-aneh lah pokoknya, ya, wali Majdub lah apalagi, ya, itu kata mereka derajatnya di atas para nabi. Kalau nabi aja itu sudah maksum, tidak melakukan dosa dan kesalahan sama sekali sejak sebelum diangkat jadi nabi, apalagi para wali. Ya, bahkan belum lahir, ya, sudah jadi wali. Belum lahir sudah diangkat jadi wali. Bahkan belum nikah orang tuanya udah diangkat jadi wali. Ya, orang-orang Sufi ekstrim itu, ya, kebangetan gitu. Wa kadzalika man qala innahu la yab'ats nabiyyan illa man kana mu'minan qabla nubuwah fa inna haula'i tawahamu anna dzunub takunu naqsan, ya, wa in tabat ta'ib minha wa hadza mansya'u ghalatihim. Demikian juga, ya, orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, ahlul bid'ah, ada yang berkeyakinan, ya, Allah tidak mengutus seorang pun nabi kecuali, ya, sudah beriman, sudah mukmin sejak sebelum diangkat jadi nabi. Ya. Ya, kalau maksum dari kekufuran dan kesyirikan, ya, namanya para nabi itu sejak lahir tidak ada melakukan dosa syirik kufur. Tidak. Tapi kalau dosa besar yang tidak level syirik, tidak level kufur, ya sudah kita baca tadi ayat-ayatnya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kata Imam Ahmad ketika ditanya soal-soal seperti ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan bersumber dari ahlul kalam. Ya, mereka itu ngudik. Ya, sekarang apa? Apa manfaatnya
Apa manfaatnya? Ngulik persoalan Nabi Muhammad itu sebelum, kan diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, sebelum diangkat jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu mukmin apa enggak? Nabi Muhammad itu maksum apa enggak? Melakukan dosa apa enggak? Apa manfaatnya coba? Ya itu tadi, orang mainstream ada titik yang salah, titik yang benar, itu dia selalu carinya yang salah-salah gitu. Jadi dia pengen malamatiyah ya, dia pengen malamatiyah. Malamatiyah itu ya, saya mau bebas berbuat maksiat, mau bebas berbuat maksiat. Nanti kalau saya jujur dipilih oleh Allah jadi wali, dalam 1 detik saya jadi wali. Nggak perlu pakai belajar, nggak perlu pakai ngibadah, nggak perlu pakai taat ya kepada Allah dan Rasulnya, jadi wali. Sebelumnya pelaku maksiat ya. Itu juga orang-orang sufi ekstrim yang gandrung dengan apa? Mencari Imam Mahdi. Wah, itu kan ya. Mencari anggere kelompok pengajian kok bahasnya cari Imam Mahdi mesti gitu. Ya, mesti ya merembetnya ke persoalan itu ya, bebas berbuat maksiat. Kenapa? Imam Mahdi itu tadinya itu pelaku maksiat ya, dalam 1 malam langsung oleh Allah dijadikan imam ya, dijadikan imam kaum muslimin, dijadikan Imam Mahdi. Itu tadi yang diikuti, yang mau diikuti, yang dicari poin salah-salahnya, kemudian diikuti poin-poin salahnya. Padahal yang diperintahkan kepada dia itu apa? Selalu bertobat, selalu taat gitu ya. Wallahul musta'an. Fa inna haula'i tawahamu anadz dzunub takun naqsan wa in tabata minha. Golongan-golongan yang menyimpang ini tadi, mereka itu beranggapan bahwa dosa itu menjadi aib ya bagi orang yang sudah bertobat sekalipun. Nah, ini salah. Wa hadza mansya'u ghalatihim, ini sumber kesalahan mereka. Makanya mereka menuduh kalau ada nabi melakukan dosa ya berarti nggak sempurna dong. Kata mereka begitu. Ya. Faman dhanna anna sahibat dzunub ma'a taubah nasuh yakunu naqisan fa huwa ghalitun ghaltan aziman. Siapa saja yang beranggapan bahwa ya pelaku dosa apabila sudah bertaubat nasuha maka tetap gak sempurna, tetap ya menjadi orang yang membawa aib, maka dia telah melakukan kekeliruan yang besar. Fa inadz dzam wal iqab alladzi yalhaq ahladz dzunub la yalhaq ta'ib minha syai' aslan. Kenapa? Karena dosa, karena celaan dan hukuman, pengingkaran dan hukuman itu akan menimpa orang yang berbuat dosa, tetapi tidak menimpa orang yang bertaubat sama sekali. Orang tobatnya tobat nasuha ya, maka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lakin idza qaddama taubah lam yahlaqu syai' wa in akhara taubah faqad yalhaqu ma bainadz dzunub wa taubah minadz dzam wal iqab ma yunasibu halahu. Ya, kalau dia langsung bertobat maka dia tidak akan ya terkena celaan ataupun hukuman sedikit pun. Tapi kalau dia menunda-nunda tobatnya, bisa nggak? Orang beriman melakukan dosa dia menunda-nunda tobatnya, bisa. Ya, bisa. Tapi kalau Nabi enggak. Kalau Nabi dari para nabi, ya, Nabi dari para nabi itu kalau dia melakukan dosa maka dia akan langsung bertaubat. La yuqar ala dzam, enggak akan dibiarkan oleh Allah SWT berlarut dalam dosa. Itu makna kemaksuman para nabi dari dosa. Ya. Dan dosanya di situ dosa besar, dosa kecil, bukan dosa syirik, enggak. Kalau nabi enggak ada melakukan itu, maksum ya, mutlak dari kesyirikan dan kekufuran. Ya. Jadi kalau orang itu menunda-nunda taubatnya, maka sejak dia melakukan dosa sampai kapan dia taubat, ya, mungkin sekali dia itu kena hukuman dan sebagainya. Ya,
dia mendapatkan hukuman, mendapatkan celaan dan sebagainya, itu mungkin sekali setara dengan dosanya. Ya. Wal anbiya sallallahu alaihi wasallam kanu la yuakhiruna taubah. Sedangkan para nabi mereka tidak pernah menunda-nunda taubat. Bal yusari'una ilaiha yusabiquna ilaiha. Yang namanya para nabi itu kalau melakukan kesalahan segera ia bertaubat. Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu khashiin. Itu para nabi. Ya, yang Allah sebutkan surat Al-Anbiya itu. Ya. La yu'akhirun wa la yusirrun ala dzunub. Enggak ada nabi kok bertahan berlarut-larut dalam dosa, enggak ada. Balhum ma'sumun min dzalik. Mereka maksum dari berlarut-larut dalam dosa, nunda-nunda tobat, maksum mereka. Ya, terjaga dari perbuatan itu. Beda dengan selain para nabi. Wa man akhara zamanan qalilan kaffarallahu dzalika bima yabtalihi bihi. Sedangkan kalau ada yang terlambat sedikit saja, nabi melakukan dosa terlambat sedikit saja tobatnya, maka Allah akan berikan ujian kepada dia, dan ujian yang sebab keterlambatan sebentar itu itu menjadi pelebur dosa mereka dan meningkatkan derajat mereka. Contohnya siapa? Yang telat sedikit tobatnya dari para nabi. Kama fa'ala siapa? Bidhinnun, Contohnya Nabi Yunus sempat dapat hukuman masuk dimakan ikan, dimakan ikan, Hadza 'alal masyhur ana ilqa'ahu kana ba'da nubuwah wa amma man qala inna ilqa'ahu kana qabla nubuwah fala yahtaj ila hadza. Itu kalau kita mengikuti penafsiran bahwa Nabi Yunus itu melakukan kesalahan kemudian dilempar ke laut dan dimakan sama ikan itu setelah diangkat jadi nabi. Adapun kalau sebelum, menurut penafsiran itu sebelum Nabi Yunus jadi nabi, enggak perlu kita mengatakan perincian seperti ini. Wa ta'ib minal kufri wadz-dzunub qad yakunu afdhala mimman lam yaqa' fil kufri wadz-dzunub. Ini real. Orang yang bertobat taubatan nasuha dari dosa, dari kekafiran, itu sangat mungkin keadaannya menjadi lebih afdol setelah bertobat dibandingkan orang-orang yang enggak melakukan dosa dan kekafiran. Ya kan? Iya. Para sahabat tobat dari kekafiran karena lebih baik. Sampai sekarang kita juga sering lihat kan? Orang mu'alaf bahasa kita kan? Biasanya orang mu'alaf itu lebih rajin ngaji tinimbang yang Islamnya sejak kecil. Orang yang Islamnya sejak kecil, dari kecil sampai tua jadi jamaah Jumatan terus. Yang mu'alaf udah jadi khotib. Yang mu'alaf jadi khotib di mana-mana, ceramah di mana-mana, bisa baca kitab dan sebagainya. Boleh jadi itu karena kejujuran taubatnya. Wa idza kana qad yakunu afdal fal afdal ahaq bin nubuwah mimman laisa mithlu fil fadilah. Itu baru orang yang levelnya bukan nabi. Kalau dia bertobat taubatan nasuha itu bisa lebih afdal setelah tobat itu dibandingkan yang enggak melakukan dosa. Tapi enggak boleh kemudian kalau gitu saya tak melakukan dosa aja, nanti gampang bertobat kan jadi lebih afdal. Enggak boleh seperti itu barakallahu fikum. Apalagi para nabi. Kalau para nabi tentu lebih afdolnya jauh lebih tinggi. Wallahu taala alam. Masya Allah, masih ada satu lembar lagi pembahasan tentang kemaksuman. Insyaallah kita baca di kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan dulu. Kalau menurut pandangan Ustaz, siapa Imam Mahdi itu? Dalam hadis itu sudah diterangkan oleh Nabi SAW bahwa Imam Mahdi itu tidak disebut Imam Mahdi. Sebutan Imam Mahdi itu dari para ulama nyebutnya Imam Mahdi.
Ya, kalau Nabi SAW sebutkan di dalam hadis tentang kisah turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman itu, ya, yuwatu, ya, ismi abi, nama dia dan nama ayahnya itu sama dengan namaku dengan nama ayahku, ya, dan itu dari min ahli baiti, dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimaklumi bahwa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari jalurnya Fatimah saja, Hasan dan Husain. Ya, dari keturunan Hasan dan keturunan Husain. Nah, entah, tidak ada keterangan yang real bahwasannya yang jadi Imam Mahdi itu keturunan Husain, tidak ada yang real begitu. Atau dari keturunan Hasan, tidak ada yang memperjelas begitu. Tetapi dari ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama dan nama ayahnya itu sama dengan nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayah beliau, ini Muhammad ibn Abdullah, dan itu datangnya, ya, atau apa namanya, diangkat menjadi imam oleh kaum muslimin itu nanti di akhir zaman ketemu dengan siapa? Nabi Isa alaihi salam, dan ikut berperang bersama Nabi Isa melawan Dajjal. Ya, jadi sekarang belum ada. Tapi gini, menurut pandangan Ustaz yang saya tanya dulu ini, Imam Mahdi, imam itu kan petunjuk, kalau Mahdi kan kebenaran. Jadi dalam Islam petunjuk yang paling benar adalah Al-Quran. Jadi Imam Mahdi itu ada Al-Quran. Nah, itu bagaimana menurut? Oh, tidak. Tidak ada satupun orang Islam, satupun ulama yang menganggap Imam Mahdi itu adalah Al-Quran. Bukan. Iya, Imam Mahdi itu orang di akhir zaman. Ya, Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya. Nabi sudah menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih banyak, sampai ditulis satu buku. Syekh Abdul Muhsin menulis satu buku, satu jilid sendiri tentang hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ya, nah, sampai jadi Imam Mahdi itu sosok pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin di akhir zaman dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya dan nama ayahnya sama dengan nama Nabi, dengan ayahnya Nabi, dan ketemu dengan Nabi Isa di akhir zaman, berperang melawan siapa? Berperang melawan Dajjal di akhir zaman. Setelah Dajjal mati, ya, kemudian kepemimpinan itu berganti kepada Nabi Isa, gitu. Jadi yang mengimami sholat subuh dalam hadis Ummu Salamah Sahih Muslim, yang menjadi imam sholat subuh ketika Nabi Isa datang, itulah Imam Mahdi, imamnya kaum muslimin saat itu berperang melawan Dajjal. Ya, jadi bukan Imam Mahdi itu maksudnya Quran, berarti nggak ada ya sosok Imam Mahdi. Imam Mahdi ya Quran itu, enggak, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Itu batini itu, ya. Batini, penafsiran berdasarkan apa? Bahasa, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Kalau dia ngerti bahasa Arab, dia nggak akan mengatakan Imam Mahdi itu ya Al-Quran itu Imam Mahdi itu, enggak. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi itu Imam Mahdi itu sosok orang, bukan, ya, bukan nggak ada dalilnya, bukan. Ada dalilnya, ada hadisnya, barakallahu fikum. Ya. Wallahu a'lam.